juga ketidakpahaman mereka tentang peran dua jenis kelamin dalam kehidupan, baik laki maupun perempuan. Apa tugas laki, apa tugas perempuan? Au li asbabin minal masalih iktisadiyah fi hirmanil mar'atil 'amilati min misli ajri rajuli al-'amili fi nafsi mihnatiha. Atau juga berpulang pada faktor-faktor lain, ya, asbabin min minal masalihi, berupa kepentingan-kepentingan al-iktisadiyah, kepentingan ekonomi. Fi hirmanil mar'ati, yang menghambat perempuan, al-amilah, yang bekerja, min misli ajri rajuli al-amili fi nafsi mihnatiha, untuk mendapatkan upah yang sama dengan lelaki yang bekerja pada pekerjaan yang sama. Kenapa gaji perempuan lebih kecil daripada laki-laki? Ini terjadi di negara yang modern sampai sekarang. Di Belanda, di Eropa, sampai sekarang masih ada. Ya, bukan di Arab Saudi saja bahwa gaji perempuan lebih kecil dari laki-laki. Di Belanda juga gaji perempuan lebih kecil. Artinya kalau per minggu laki-laki itu 200 gulden, perempuan 150. Bukan tidak ada alasan, ya, ada alasan. Selepas kepentingan ekonomi, selepas ini. Tapi pertimbangannya kan pertimbangan bisnis. Kenapa harus sama? Akhirnya saya disuruh menghitung. Perempuan setiap tahun atau sering mengambil cuti sampai berbulan-bulan. Namanya cuti hamil. Oke. Lalu cuti melahirkan. Terus cuti menstruasi. Bayangkan. Dan seringkali perempuan itu mengambil cuti ataupun liburannya jauh lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki setahun 12 hari kerja, perempuan bisa sampai 1 bulan lebih, bahkan sampai 2 bulan kalau bisa melahirkan. Siapa yang bayar mereka? Nah, seorang pengusaha juga mikir, kenapa harus sama? Belum mengerti? Ya, sampai di sini juga sama. Sama kerja di sini kita di sini. Jujur aja nih. Orang macul di sawah sehari berapa? 80.000. Perempuannya berapa? 60 kok. Tetap perempuan gajinya lebih kecil. Ya karena tenaganya lebih kecil. Dia nggak bisa macul. Bisa hanya betul rumput kan gitu. Jadi ini tidak hanya di masyarakat jahiliyah. Ini kurang luas bicaranya, ya. Ya perlu, ya kan. Sampai sekarang masih ada kan? Ya, gaji perempuan lebih kecil kan. Jadi bukan persoalan kepentingan kelompok, kepentingan suku dan sebagainya, memang ya karena pertimbangannya yaitu ya untung rugi. Au fi tawzi' al-mirath, atau juga termasuk juga perbedaan antara laki perempuan dalam hal pembagian waris. Au haquk tasarruf fil mal, atau hak mengelola harta. Itu laki-laki yang berhak mengelola harta. Kama huwal hal fil mujtama'atil jahiliyatil haditsah. Sama itu terjadi pada masyarakat jahiliyah modern sekarang ini. Ya silakan, kita juga di sini mungkin dianggap jahiliyah modern juga barangkali, ya. Karena membedakan gaji laki perempuan. Ini lagi membela, ini tafsir Syekh Qutb lagi membela bahwa dalam bab warisan laki-laki dapat 2 bagian. Lidzakari mislu hadil
saya ini ngomong lagi membela itu. Oke, kita ikutin aja pembelaan dia bagaimana. Fa amma fil manhajil islami fala, adapun dalam agama Islam tidak demikian. La zilla lil ma'arakati, tidak ada pengaruh ahli peperangan apapun. Wala makna litanafusi ala a'rad dunya, dan juga tidak ada makna, tidak ada tujuan sama sekali terjadinya persaingan untuk mendapatkan kepentingan dunia antara laki dan perempuan, nggak ada. Wala ta'ma lil hamlati 'ala al-mar'ati aw al-hamlati 'ala ar-rajuli, dan juga tidak ada keuntungan apapun melakukan kampanye terhadap perempuan ataupun kampanye terhadap laki-laki, ya, campaign begitu, merendahkan laki-laki atau merendahkan perempuan, nggak ada dalam Islam. Wa muhawalatun nail min ahadihima, atau juga upaya untuk merendahkan salah satunya, wa zalbihi, dan juga mengurangi haknya, wa tatabbu'i naqaisihi, atau juga untuk mendata tentang kekurangan-kekurangannya, wa la makana kadzalika ridhanni, dan juga tidak ada ruangan untuk menduga bi anna hadza tanawwu fi takwin, bahwa adanya keragaman ini dalam takwin wal haba wal khasais, dalam ya secara biologis, bentuk biologis organ, wal khasais, dan keistimewaan yang dimiliki, wala muqabila lahu fi tanawwu fi taklif, dan juga tidak ada perimbangan dalam variasi penugasan, artinya job description, tidak ada diskriminasi dalam job description. Wal wadhaif, dan tugas-tugas sama. Wala asara lahu, dan juga tidak ada pengaruh sama sekali fit tanawwu fil ikhtisasat wal marakiz, untuk variasi job description, pembagian tugas dalam ikhtisasat, keahlian-keahlian, wal marakiz, dan jabatan-jabatan tertentu. Tidak ada secara khusus jabatan ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan dalam pengertian sosial, kecuali tugas-tugas khusus yang secara biologis tidak bisa digantikan. Tidak mungkin hamil ketenan, mau pede gantian hamil. Tahun ini istrinya hamil, tahun depan pede yang hamil, yang nggak bisa semua. Atau mainnya kadang-kadang gantian juga. Nanti anak nyusui gantian nyusuin, ya laki-laki nyusuin pakai apa nyusuinnya? Lah kalau laki-laki pakai apa nyusuinnya? Kalau biologis ya sudah tidak bisa terbantahkan, itu memang secara biologis nggak bisa. Tapi jabatan sosial ya silakan saja gitu. Ya, ini membela dari sisi sudut pandang Al-Quran tentang perempuan. Fakullu dzalika abathun min nahiyatin wa su'u fahmin lil manhajil islami wa li haqiqati wadhifatil jinsain min nahiyah. Itu semuanya, kullu dzalika, semuanya itu abathun adalah upaya yang sia-sia, ya. Min nahiyatin, dari satu sisi ya sia-sia karena salah paham, ya, satu sisi kesia-siaan, dan juga dari sisi yang lain juga karena adanya kesalahpahaman, artinya tidak paham tentang agama Islam, wali haqiqati wadhifatil jinsain, dan juga tidak paham tentang hakikat tugas kedua jenis manusia, laki dan perempuan ini, minahyatin, dari sisi yang lain. Itu seperti itu. Jadi ya
tuduhan tidak paham tuh sampai sekarang juga ya banyak lah orang-orang Islam radikal, Islam integris ya kayaknya membela Islam, dirugikan Islam, harus Islam ini bicara nyatanya jampi sembayangnya nggak hafal dia mengucapkan assalamualaikum aja salah. Iya kan, kalau takbir Allah Akbar Islam kita bela, ternyata sholatnya nggak hafal jampi sholatnya. Iya kan, ya nggak paham ya, karena mendapat informasi semua dari Google, dari Twitter, dari YouTube, dari majalah iya kan, tidak iya ya lain dengan kaum santri yang memang dari awal dia baca kitab Sabina Takrib dan sebagainya, lain dong ya, nggak paham sekali. Jadi ya maksudnya Said Qutb ini orang-orang yang mendiskreditkan perempuan, mengkelas duakan perempuan, yang menganggap perempuan tiang wingking, seperti tiang wingking. Kalau mau ke dapur lah, tiang wingking itu. Ya, sebagian bagi barisan belakang lah. Itu masyarakat kelas 2. Dianggapnya itu kelas 1 laki-laki, perempuan kelas 2. Itu karena tidak paham terhadap agama itu. Ya, saya setuju. Setuju kan? Ya. Tidak, Islam tidak merendahkan perempuan. Ini kata Said Qutb. Wa nanduru fi amril jihad wal istishhad. Kemudian juga kita lihat dalam persoalan jihad, kewajiban militer, ya, kewajiban militer, kewajiban perang, wal istishhad, dan juga hak untuk mendapatkan atribut sebagai pahlawan. Ya kalau matinya diranjang bukan pahlawan. Adapun hadis-hadis bahwa perempuan meninggal karena melahirkan itu juga mati syahid, yaitu syahidan. Itu untuk mendorong semangat perempuan supaya ngeternya temenanan barangan mah. Supaya tenaganya kuat. Mati syahid, gitu kan selamat keluar kan gitu. Nggak ada masalah. Ya, saya juga mengerti lah itu mah. Oh iya. Wa nasibul mar'ati minhu wa min sawabihi. Kemudian bagian perempuan, apa peran perempuan dalam berjihad, berbuat penghormatan mati syahid, dan apakah dapat pahala juga. Wa huwa makana yushaghilu bal salihat. Itu yang selalu dipikirkan oleh perempuan-perempuan yang salehat, pengen mendapatkan pahlawan, pengen mendapatkan mati sebagai syahid syuhada. Ya, minan nisa fil jali salih. Pada generasi yang baik dulu banyak perempuan yang pengen ikut berjuang kan gitu. Dalam masa zaman jahiliyah sebelum itu ada aturan tradisi yang berlaku bahwa boleh perempuan ikut perang. Minimal artinya menyemangati. Perempuan juga ikut maju perang. Dan kalau perang zaman jahiliyah itu semua hartanya dibawa. Ya kan rumahnya pakai tenda, pindah-pindah. Ya dibawa kayak keong, kayak berkecap. Ya emasnya dibawa, beliin dibawa kan gitu. Makanya kalau perang tuh jarahannya luar biasa. Ya karena hartanya kerampas semua kan. Nah itu aturan tradisi atau undang-undang lah katakan bahwa anak perempuan itu tidak boleh berangkat perang kalau usianya belum 15 tahun. Ada, berarti kalau 19 boleh perang. Jadi anak-anak gak boleh ikut perang kalau belum umur 15 tahun. Dan apa fungsinya? Ya minimal bawa bendera, nabuh gendang dengan membacakan syair-syair kan gitu. Kalau di sini ya yel-yel gitu kan.
Dengan nyanyi maju tak benar, membela yang benar. Seperti itulah kira-kira. Dalam syairnya itu membacakan sajak-sajak. Nah, ini perempuan yang ikut perang nih, itu membaca syair-syair yang bunyinya antara lain seperti ini. Nahnu banatu Tariq, in tuqdimu nu'aniq, wa tu'ridu nufariq. Nahnu banatu Tariq, in tuqdimu nu'aniq, wa tu'ridu nufariq. Artinya apa? Nahnu banatu Tariq, kami adalah perempuan-perempuan jalanan. Perempuan-perempuan apa? Hairul Anwar apa? Bidalang jalang ya. Kami perempuan jalang. Untuk demo nu'aniq, maju perang, artinya ketika kamu maju perang menghadapi musuh akan kami peluk. Bentor itu kalau kamu melarikan diri, nufarik, kita bercerai. Maju tekrangkul, Melayu pegatan. Artinya memberi semangat seperti itu kira-kira. Nah, nubadat tarik untuk timun anik bentor itu nufarik. Itu seperti itu. Maju tekambung, Melayu pegatan. Semangat kan dia rasanya? Semangat. Iya. Itu artinya memberi semangat kepada suaminya untuk terus maju perang itu. Betullah kira-kira. Penting ya kita baca sejarah tuh supaya tahu persis. Kalau enggak ya budem. Alladzi yatajjahu bikulliyatihi ilal akhirah, yang semuanya itu terarah kepada masalah akhirat, ingin membawa bekal di dunia dengan penuh kemanfaatan, membela Allah, membela kebenaran, jadi pahlawan gitu ya. Wa huwa yaqumu bi syu'uni hadhihi dunya, di mana dia melakukan segala urusan di dunia ini. Wa fi amril irs, dan dalam urusan warisan. Wa nasibu dzakari wal unsa minhu, termasuk juga pembagian laki perempuan. Wa qad kana yushaghilu ba'd ar-rijal wa nisa qadiman, yang ini selalu menjadi bahan pikiran ya, sementara laki-laki dan perempuan sejak dahulu. Wa mayyazalu huwa wa amsalu, dan sampai sekarang masih tetap yusakhidu rijalan wa nisa hadza ayyam, sampai sekarang masih menjadi pembicaraan terus, masih menjadi pembicaraan yang cukup menarik ya, masalah bagi waris laki perempuan ini. Innallaha lam yaktub 'alal mar'ati al-jihad, sesungguhnya Allah itu tidak mewajibkan perempuan untuk maju berjihad. Walam yuharrimhu 'alaiha, tetapi juga Islam tidak mengharamkan perempuan ikut berangkat perang. Jihad nggak disuruh, dilarang juga tidak. Walam yamna'ha minhu, dan juga tidak melarang. Hina takunu hunaka hajatun ilaiha, suatu ketika memang dibutuhkan. Bisa saja ketika tentaranya sedikit sehingga terpaksa perempuan harus ikut perang, bisa terjadi. Itu boleh. La yasudduha arjal, yang tidak dicukupi oleh laki-laki, jumlah laki-laki berkurang, pasukannya dikit, ya untuk nambah-nambah ya perempuan. Di sekarang ini di negara yang mewajibkan militer kepada perempuan itu Israel. Ya, kalau di negara Arab yang wajib militer itu laki-laki tamat SMA,
kalau dia tidak melanjutkan kuliah, ya harus wajib militer 2 tahun. Wajib militer. Kalau kuliah ditunda sampai sarjana. Begitu selesai sarjana, wajib militer dulu. Belum kerja, belum. Wajib militer dulu 2 tahun. Baru boleh cari kerja setelah itu. Satu-satunya yaitu di Israel bahwa perempuan sama. Seperti laki-laki wajib militer. Ya. Di Indonesia tidak ada wajib militer. Nggak ada duitnya. Dan untuk apa nggak negara damai kok nggak punya musuh nggak apa? Iya, kita kan nggak punya, kita kan negara cinta damai, negara damai. Oh, kita nggak pernah musuh-musuh. Kita mana-mana aja kok musuh siapa? Ya sedikit pemberontakan kecil-kecil lah akibat karena ketidakadilan sosial. Ya akibat karena reformasi hukum yang dipermainkan terjadi pemberontakan itu aja lah. Tapi ya, umumnya Indonesia damai kok. Paling aman, paling nyaman negeri kamu nih. Tapi juga malas-malas kamu nih. Saking enaknya sih, udah nyaman, panas terik sekali tidak, dingin salju juga enggak, ya musim semi sepanjang tahun. Orang tinggal di sini hanya pakai sarung aja juga hidup kok nggak mati. Di Eropa ya mati kan, punya selimut tebal. Waqad syahidat al-maghazi al-islamiyah ahadan minan nisa. Dalam maghazi, ghazawat Islamiyah, dalam peperangan Islam juga telah disaksikan banyak ya terjadi ya, orang per orang ya perempuan ikut perang. Termasuk juga Siti Aisyah juga mimpin perang kok. Lawan Sayyidina Ali sama menantu kan. Iya enggak? Perang Jamal. Tapi itu mah perang sama umat Islam. Muqatilatin la muwasiyatin. Dia memang bawa senjata ikut perang. La muwasiyatin bukan hanya penggembira, bukan, tapi juga perang. Bukan hanya bersajak saja, tapi juga ikut perang. Wala hamilatin azwada. Ya, dan bukan hanya membawa bekal konsumsi, membawa logistik, enggak, memang perang. Wakana dalika ala qillatin wa nudratin bihasbil hajati wa darurah. Itu memang sedikit dan jarang terjadi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan aja itu mah. Tapi ya ada perempuan ikut perang. Jadi larangan itu nggak ada. Perempuan dilarang ikut perang. Disuruh juga enggak. Ya tergantung kebutuhan aja lah. Kalau mau butuh silakan. Boleh kita mewajibkan wajib militer pada perempuan juga nggak dilarang kok. Membela negara. Walam yakun wal qaidah. Jadi belum ada satu kaidahnya apa undang-undang yang ada. Wa ada ayati halin walau bagaimanapun fa innallaha lam yaktub alal man'ati al-jihad. Ya memang Allah tidak pernah mewajibkan perempuan ikut maju perang, ikut berjihad. Kama katabahu ala rijal seperti yang diwajibkan kepada kaum lelaki. Laki-laki memang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu. Ini jihad lam yaktub alal mar'ah. Jihad tidak diwajibkan untuk perempuan li'annahu talidur rijal. Karena perempuan itulah yang melahirkan lelaki. Alladzina yujahiduna yang nantinya bakal berjihad. Perempuan memang tidak diwajibkan untuk berjihad ya karena perempuan tugasnya adalah melahirkan lelaki yang nantinya akan berjihad. Itu ngomongnya. Wa ya muhayyatun limilad rijal. Karena dia dipersiapkan untuk melahirkan perempuan, melahirkan laki-laki. Iya. Bikulli takwinnya dengan segala bentuk biologisnya. Ada rahimnya, ada teteknya, ada segala macam kan gitu.
dibuat pinggulnya sedemikian rupa sehingga melahirkannya mudah, kan begitu. Takwinnya al-udwi wa nafsi, ya, baik secara psikologis maupun secara biologis. Perempuan memang dipersiapkan untuk melahirkan. Secara psikologis ya perempuan ya siap melahirkan gitu, dan dia merasa bahagia bisa melahirkan. Dan juga kalau sudah lahir anaknya juga secara psikologis perempuan siap untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Beda dengan laki-laki, ya, kalau kamu ngasuh bayi baru ngantuk dikit nangis lagi, berak lagi, baru ngantuk lagi, kencing lagi, kayak ditekuk kepalanya. Iya, perempuan mah enggak, ya dikerjain aja. Iya, ya tiap malam gitu, habis anaknya nangis lagi, bangun lagi, selesai anaknya suaminya ganggu lagi. Siap, ya siap aja. Ya, dibuat seperti itu. Memang secara biologis, secara psikologis memang disiapkan untuk jadi apa? Jadi produser manusia. Ya, memproduksi manusia. Iya. Wa muhayyatun li'adadihim lil jihad wa lil hayat sawa. Dan juga perempuan sudah dipersiapkan mentalnya, jiwanya, fisiknya untuk mempersiapkan anak-anaknya laki-laki lil jihad wal hayat, untuk menghadapi jihad dan kehidupan. Wa ya fi hadzal haqal, perempuan di bidang ini aqdar wa anfa, lebih mampu dan lebih bermanfaat. Hiya aqdar li'anna kull khaliyatin fi takwinha mu'addatun min an-nahya al-udwiyah wa an-nahya an-nafsiyah li hadzal amal. Karena perempuan juga lebih mampu karena setiap sel dalam susunan tubuhnya, ya, secara anatomi dipersiapkan dari sisi udwiyah, ya, organnya secara dan juga secara psikologis untuk melaksanakan lihadzal amal, tugas ini, ya. Walaysat al-masalah fi hada mas'alatu takwin al-udwi al-zahir. Ya, masalahnya di sini bukan sekedar masalah susunan biologis yang zahir ini, baliya wa ala wajh tahdid, tetapi wa ala wajh tahdid tepatnya ialah kullu khaliyatin mundu talqihil buidah, yaitu setiap sel bisa mensuplai, ya, mundu talqihil buidah, mulai pembuahan ovum, itu memang tubuh perempuan siap untuk mensuplai sel-sel baru kepada janinnya itu. Laki-laki memang nggak ada. Kalau laki bunting nggak besar-besar hamilnya. Dari mana makannya? Ya, itu disiapkan semuanya itu. Wa taqdir an takuna unta au dzakaran min ladun al-khaliq, dan juga menentukan janinnya itu bakal jadi laki atau jadi perempuan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Tumayali dzalika tilka zawahir al-udwiyah. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah akan muncul bentuk organ yang lahir, wa tawal nafsiyah, dan kejiwaan al-kubra. Wahia anfa, dia lebih bermanfaat bin nadril arwasi ila maslahatil ummah alal mada tawil, lebih bermanfaat laki-laki perempuan sebagai pabrik manusia, ya, perpunisian secara luas ila maslahatil ummah, untuk kemaslahatan bangsa alal mada tawil,
Untuk jangka panjangnya memang perempuan dipersiapkan tugasnya untuk berketurunan.